Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang alhamdulillah kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Jami Al-Falah Mustika Sari Bekasi. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan keluarga sebagai dasar pendidikan akhlak anak-anak yang kita cintai. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Ustadz Hilmi Firdausi dan Kiai Haji Asep Anom. Tentunya masih bersama kami Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kayyafal kayfa bil kayfiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib dimanapun, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Hilmi, juga guru kita Al-Ustadz Agung, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, tak lupa seluruh jamaah Masjid Jami Al-Falah. Bagaimana ibu bapak, bahagia semua? Bahagia semua? Alhamdulillah. Ada lagu yang sedang viral, pasti hafal. Panon alus, seirung alus, sebiwir. Nah, artinya apa tuh? Cantik. Kalau panonnya alus, irungnya alus, bibirnya alus, artinya cantik. Kalau wajahnya cantik, akhlaknya tidak cantik, itu namanya apa? Kata Dul Sumbang, runtah. Tapi kalau misalnya apalagi nih, wajah jelek, muka jelek, hidung pesek, mata belek, kelakuannya jelek, kira-kira apa namanya? Cantik saja wajahnya, akhlaknya jelek, runtah. Kalau wajah jelek, akhlak jelek, itu namanya rungkad. Naudzubillah min. Makanya nilai manusia tergantung akhlak. Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan seseorang sempurna tidak sempurnanya bukan tergantung jidat, tapi tergantung akhlak. Semakin bagus akhlaknya, semakin bagus keimanannya. Makanya pantas kalau Nabi dilahirkan ke alam dunia ini untuk menyempurnakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal. Subhanallah. Apalagi zaman kita sekarang. Orang nyebutnya zaman ini disebutnya zaman digital. Digital itu asal kata digitus, artinya jari. Kalau dulu ada filsafat mengatakan cogito ergo sum, artinya aku berpikir aku ada. Tapi kalau sekarang aku mainin jari aku ada. Aku chatting, aku ada. Aku browsing, aku ada. Aku uploading, aku. Itu zaman sekarang. Kalau dulu kita mengenal pepatah mulutmu harimaumu, sekarang ditambah jarimu adalah harimaumu. Medsos, digital, dampak positif banyak, dampak negatifnya juga. Dampak positifnya dengan medsos, dengan era digital, orang bisa jadi terkenal, bisa jadi tenar, betul. Bisa jadi orang besar, betul. Punya banyak dolar. Tapi negatifnya banyak juga. Era digital menghasilkan budaya relatif. Tuh, salah satunya diantaranya. Menghasilkan budaya relatif, ini bahaya. Budaya relatif itu bagaimana? Yang benar tidak mutlak benar, yang salah tidak mutlak salah. Kebenaran diukur oleh duit, bukan oleh nilai. Ini bahaya. Contoh, tahu pornografi? Ibu tahu pornografi? Bapak tahu pornografi? Video porno tahu? Mata kita lebih seneng lihat Quran apa lihat pornografi? Masya Allah, alhamdulillah, soleh. Alhamdulillah. Pornografi bahaya tidak? Merusak tidak? Agama mana di dunia ini yang menghalalkan, melegalkan pornografi? Tidak ada satupun agama yang membolehkan pornografi. Semua agama mencaci yang namanya pornografi. Tapi kenapa semakin dicaci semakin berdiri? Semakin ditentang semakin membentang. Kenapa? Duit. Alasannya adalah duit. Ini bahaya, bahaya tidak?
Bahaya. Karena itu kita harus menanamkan akhlak kepada anak dalam segala lini. Yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Termasuk akhlak dalam bermedsos, hati-hati. Bermedsos juga ada akhlaknya. Apa? 3. 1 adaptif. 2 reaktif. 3 konfrontatif. Adaptif artinya apa? Menerima. Kita harus menerima medsos. Kenapa? Tidak bisa kita mengharamkan medsos haram, WhatsApp haram, YouTube haram. Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kebutuhan. Karena maka kita menerima, adaptif. Yang kedua kita pun harus reaktif. Reaktif artinya apa? Kita harus sanggup memilah dan memilih mana berita hoax, mana berita hak, mana yang manfaat, mana yang itu yang kita tanamkan sama anak-anak kita. Sama keturunan kita. Jangan sampai gara-gara medsos anak kita hancur. Hancur akhlaknya, hancur ibadahnya, hancur keimanannya. Maka reaktif. Anak kita harus sanggup membedakan mana yang baik, mana yang caranya tanamkan keimanan yang kuat. Biar anak kita imannya kuat, ilmu padat, akhlaknya mengkilat. Alhamdulillah. Tuh. Kemudian yang ketiga, konfrontatif. Artinya kita harus mendidik anak-anak kita supaya medsos itu jadi bermanfaat. Makanya kita gunakan medsos untuk kebaikan. Untuk media silaturahim, untuk media komunikasi, juga untuk media ngaji, media dakwah. Alhamdulillah. Siap berdakwah dengan medsos? Siap. Kita gunakan itu sebagai media dakwah. Kadang-kadang Masya Allah lagu gak jelas tapi viral. Sementara dakwah cuman 3 yang nonton. Yang dakwahnya istrinya sama anaknya. Aduh Masya Allah. Kalau ragu badannya besar. Tangannya kecil. Kalau mau ngomong yang lain langsung. Tuh hafal. Kita jadikan medsos sebagai media dakwah. Itu 3 hal yang harus kita tanamkan sama anak-anak kita di era digital ini. 1, adaptif, artinya kita menerima medsos. Kita tidak bisa mengharamkan medsos karena medsos adalah kebutuhan. Yang kedua, kita harus reaktif. Artinya kita harus bisa memilah dan disinilah perlunya literasi digital. Artinya hal yang baik kita terima, yang jeleknya kita buang. Dan yang ketiga adalah konfront. Kita gunakan media sosial sebagai media untuk kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Yai, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita. Ternyata begitu berat tugas orang tua khususnya bagi anak-anak yang terlahir di dunia media sosial. Ini adalah salah satu fitnah yang kita hadapi. Lantas bagaimanakah kita mampu membentuk akhlak anak-anak kita di era media sosial seperti ini? Ustadz Hilmi akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam segmentasi yang kedua ini. Ustadz Hilmi akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu membentuk akhlak anak-anak kita. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim.
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Asep Anom, kita doakan beliau dalam keberkahan, kesehatan, Amin. dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan dakwahnya, dan insya Allah kelak husnul khatimah. Amin, Amin. ya Allah, Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Sahabat saya Ustadz Agung, Masya Allah, kita doakan beliau istiqomah dalam kebaikan, menyuarakan yang hak, amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah Masjid Jami Al-Falah dan Damai, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah tadi guru kita telah mengupas akhlak dan sosial media. Saya mau tanya sekarang, Bapak Ibu di sini siapa yang pengen punya anak yang soleh? Unjuk tangannya. Alhamdulillah. Baik. Semua pengen anaknya menjadi anak yang soleh, termasuk jomblo juga ya, pengen punya anak soleh. Jomblo mah entar anak solehnya, cari dulu pasangannya ya. Pasangan yang soleh. Pasangan yang soleh dan soleha, betul. Ya, semua orang tua pasti pengen punya anak yang soleh. Pengen punya anak penghafal Quran? Sudah apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah itu permasalahannya, kita banyak pengennya. Ya, males ngapa-ngapainnya. Padahal ada 3 cara yang Rasul ajarkan kepada kita dalam rangka mendidik anak-anak kita. 3 pola. Tadi beliau mengajarkan bagaimana 3 cara ketika bersosial media. Saya mengajarkan bagaimana 3 cara mendidik anak-anak kita. Yang pertama, metode ketauladanan. Uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik bagi kita semua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh terbaik bagi anak itu siapa? Orang tuanya. Karena orang tua ini adalah role model bagi anak-anaknya. Orang tua ini idola bagi anak-anaknya. Saya punya sekolah ibu di Depok sana. Kadang-kadang saya tanya, idola kalian siapa? Mama. Idola kalian siapa? Papa. Ayah, bunda itu menjadi sosok idola bagi anak-anaknya. Karena itu apapun yang Bapak Ibu lakukan itu akan ditiru sama anak-anaknya. Ya. Contohkan yang baik. Ayo nak, sholat berjamaah di masjid. Bapaknya lagi nonton bola. Enggak bisa. Ayo nak ngaji, mamanya lagi tiktokan. Enggak bisa juga. Kalau kita ingin anak kita melakukan kebaikan, maka contohkan. Contohkan langsung dari orang tuanya. Ya. Jadi kalau mau anak kita berjamaah, sudah jangan banyak ngomong sekarang. Ayo nak kita berjamaah, siapkan motor kita, tarik tangannya, yuk papa bonceng kita ke masjid berjamaah. Begitu. Ibunya demikian, ayo nak kita menghafal bareng sama mama. Kita lomba kompetisi menghafal surah An-Naba. Hafal An-Nabu? Hafal An-Naba? Alhamdulillah. Ajak lomba anaknya menghafal Quran. Kalau saya di rumah begitu bu, kita lomba menghafal Quran. Yang menang nanti dapat hadiah. Ya, dan selalu biasa anak kita yang menang. Gak apa-apa, mereka senang itu bu, berlomba sama orang tuanya. Ini ikhtiar kita untuk membentuk anak yang soleh. Gak bisa diam, gak cukup juga dengan doa. Harus ada ikhtiar. Ya, itu yang pertama, metode ketauladanan. Contoh, tidak harus berbusa-busa ceramah. Jangan sering-sering ceramah depan anak kita. Ya, apalagi kita tidak bisa mengerjakan yang ngomong doang. Apa-apa omdo. Ya. Allah juga murka sama yang omdo kan. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun manusia. Kenapa kalian ngomong apa yang enggak kalian kerjakan? Anak kita pun demikian. Apa-apa ngomong doang. Mama ngomong doang. Maka sebaik-baik contoh adalah langsung praktek. Yang kedua, tadi yang pertama ketauladanan, yang kedua pembiasaan. Pembiasaan. Anak kita ini harus dibiasakan. Walaupun kadang-kadang dipaksa dulu. Ayo nak sholat. Ayo nak ngaji, terus seperti itu. Ayo nak berbuat baik, berkata-kata yang baik. Kalau masuk kamar mandi, kaki kanan baca doa. Keluar, kaki kanan. Kok gak diingetin sih saya? Melongo aja, Ustadz juga bisa salah kadang-kadang. Masuk kaki kiri, baca doa. Keluar kaki kanan, baca doa lagi nak. Sebelum makan jangan lupa baca bismillah. Ibu pernah gak? Mohon maaf, di agama lain, setiap keluarga akan makan bersama. Mereka bapaknya pimpin doa bareng-bareng. Kita demikian, tidak. Doa masing-masing, malah kadang-kadang kalau lupa doa main habak aja. Nah, coba sekali-kali budayakan, ayo nak, ibu, papa semuanya ngumpul, kita doa. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa.
bersyukur kepada Allah, semoga makanan yang kita makan ini dapat membuat kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibudayakan, tiru nggak apa-apa yang baik-baik itu. Ya, kebiasaan yang baik. Kata pepatah, ala bisa karena biasa. Walaupun awal-awal dipaksa nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Yang ketiga itu baru nih, metode hukuman. Boleh ada hukuman, tapi hukuman yang mendidik. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholah. Suruh anak kalian sholat. Wahum abnau sab'a sinina, ketika usia 7 tahun. Ibu punya anak 7 tahun, bapak 7 tahun, suruh sholat pak. Sholat. Ya, wadribuhum alaiha, dan boleh pukul mereka ketika usia mereka 10 tahun. Ya, suruh 7 tahun, kalau udah 10 tahun yang nggak mau sholat juga, baru boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jangan main gaplok aja, jangan. Ya, diatur pukulannya. Tapi pukulan itu pun harus dilakukan setelah nyuruh selama 3 tahun. Ya, 7 tahun disuruh sampai 10 tahun. 3 tahun menyuruh sholat, kalau nggak bisa juga baru dipukul dengan cara yang tidak menyakitkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi. Tentu saja kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tentunya nanti dengan 3 segmen yang telah kami siapkan untuk Anda. Baik, terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak Sabto untuk memberikan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Asep Anom. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa ceramahnya Pak Kiai dan Pak Ustadz. Saya ada pertanyaan dari apa yang sudah Pak Kiai sampaikan Pak Ustadz. Mendidik itu kan sulit Pak Kiai. Saya ingin bertanya, pada saat Rasul mendidik tapi setelah ditinggalkan oleh Ibunda Khadijah, bagaimana beliau melakukan perannya sebagai seorang ayah untuk mendidik putra-putrinya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya dari Pak Joko yang akan dijawab oleh Kiai Asep. Silakan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, saat ini pondok pesantren itu adalah yang utama atau dasar pembentukan akhlak Islami yang utama. Tapi di akhir-akhir ini ya kita banyak membaca di medsos, bahkan ada salah satu ustadznya ya kita nggak sebut namanya yang berbuat terhadap santrinya yang tidak senonoh seperti itu. Tindakan asusila begitu ya? Iya, tindakan asusila. Bagaimana akhlak daripada ustadz-ustadz di pesantren itu pada saat dia diterima sebagai guru di pesantren itu. Demikian pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali memang, dan bahkan berita ini sempat di blow up. Ada kekhawatiran orang tua akhirnya takut untuk bisa memasukkan putra-putrinya ke dalam pesantren, Kiai. Silakan. Kiai Asep. Pertanyaannya nusuk sekali. Tapi tentu kita harus bijak juga. Tidak semua pesantren begitu. Itu mah namanya oknum. Itu namanya oknum. Kenapa terjadi seperti itu? Ini tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Tidak menggunakan metode Rasul dalam mendidik anak, yaitu keteladanan. Padahal kan Rasul sudah jelas dijadikan teladan oleh Allah untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Maududi mengatakan he is only the example where all excellence have been blended into one personality. Ngerti nggak? Diterjemahkan dalam bahasa Sunda, silakan Kiai. Saya terjemahkan pakai bahasa Sunda ya. Oh. Artinya Rasul itu satu-satunya contoh buat kita.
bagaimana mendidik anak. Tadi sudah dijelaskan, Rasul menggunakan metode keteladanan. Berarti kalau begitu tidak mengikuti pola-pola Rasulullah. Oknum ya, oknum yang begitu tidak mengikuti pola-pola Rasul. Banyak kok jebolan-jebolan pesantren yang sukses-sukses dididik oleh kiai. Banyak. Yang jadi pejabat, banyak yang jadi dai, banyak yang jadi artis, banyak yang jadi pemain bola, banyak. Tapi gara-gara itu rusak susu sebelah. Gara-gara oknum. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau kita cermati nih Ustadz Helmi, ini kan manusia ini kan makhluk yang sangat rumit. Di lain sisi dia harus membersihkan, menata dirinya. Tetapi di lain sisi Allah menciptakan satu alat penguji yang disebut dengan setan. Justru setan tuh hadir di tempat orang-orang yang taat. Nah ini kan sangat rumit sekali ketika kita sudah memberikan contoh kepada anak-anak. Ketika anak sendiri lepas dari kita di luar rumah, mereka membentuk sendiri dengan pola kehidupannya masing-masing. Apalagi didukung dengan adanya kehadiran setan. Ini kan bagaimanakah menata, membentuk akhlak yang sempurna sementara dia harus bermusuhan juga dengan musuh-musuh kita sendiri, Ustadz? Setan ketika divonis tersesat selamanya, dimasukkan ke dalam neraka itu berjanji, oke, ya Rob, oke lah ini ke neraka, tapi izinkan aku dan bala tentaraku, anak cucuku akan menggoda anak cucu Adam. Sampai nanti ikut bareng-bareng masuk neraka. Setelah ikrar itu maka setan, iblis sampai nanti hari kiamat akan terus menggoda kita dan anak cucu kita. Ya. Jadi jangan dianggap kita ini godaannya hanya godaan manusia biasa. Tapi kita juga berhadapan juga dengan godaan iblis. Hati-hati tadi beliau mengupas tentang sosial media. Sosial media ini pun bagian dari strategi iblis untuk menghancurkan akhlak anak-anak kita. Kalau kita ngeliat sosial media sekarang, oke ibu di rumah sudah bagus pendidikannya, ngomongnya bagus, akhlakul karimahnya bagus, sekolah di sekolah Islam terpadu ataupun di pondok pesantren. Tapi ketika anak kita nyelam ke dunia sosial media, masuk ke internet, masuk ke tayangan-tayangan YouTube yang di situ jutaan yang melihat, tapi kita lihat komen-komen di bawah, caci maki, kadang-kadang menggunakan kata-kata kotor dan sebagainya. Itu banyak bertebaran di mana-mana. Dan anehnya ketika tayangan-tayangan yang berbau maksiat, itu banyak viewersnya Mas Agung. Betul. Kenapa? Tayangan itu dibumbui oleh setan. Yang ceramah yang nonton cuma 3. Kata beliau 3 yang nonton. Sedangkan maksiat 3 juta yang nonton bahkan lebih. Kenapa? Karena tayangan maksiat dibumbui sama setan. Sampai bapak ibu pun suka nontonnya. Betah kan? Iya, ngaku aja udah. Betah, karena memang setan tuh, enak. Kalau ceramah dikit-dikit ngantuk. Karena setan sedang bergelantungan di kelopak mata kita. Ayo tidur, gitu ya. Jadi memang setan tugasnya menggoda kita dan anak cucu kita. Makanya kita harus berikrar juga. Kalau setan begitu, kita lawan juga. Jangan kalah sama setan. Harus lebih pinter dibanding setan, walaupun kita sering kalah. Ya, karena mungkin kita ada saudara sama setan juga jangan-jangan. Begitu ya. Maka sering-sering ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah Kiai, kalau kita kembangkan tadi bahwa salah satu metode adalah punishment. Apakah kita masih bisa memberikan punishment kepada anak-anak yang memang sudah dewasa begitu? Katakanlah mahasiswa yang dia sudah bebas secara berpikirnya. Apakah dalam tanda petik masih berlaku untuk memberikan punishment kepada anak-anak seperti ini Kiai? Usia mahasiswa begitu Kiai? Ya. Sudah menyala Kiai. Kalau metode Rasul kan seperti itu. Tadi dalam hadis kan dijelaskan salah satu contoh. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Suruh anakmu sholat kalau usianya sudah 7 tahun. Pukul mereka kalau usianya sudah, kadang-kadang ibunya bingung. Anak saya 10 tahun kalau nggak sholat dipukul. Ini suami saya udah 70 tahun. Iya, berat. Nah ini pertanyaannya kan begitu. Apakah berlaku juga punishment itu? Iya, kan ibu bingung. Mau ngasih punishment seperti kata Rasul udah 70 tahun dipukul, khawatir malah dicekek. Atau dibanting malah. Benar. Nah, oleh karena itu maka harus sesuai pada kadarnya. Dikhawatirkan akan terjadi perlawanan. Justru ketika anak-anak sekarang kita berikan punishment, ya udah, saya minggat saja. Ini kan justru pelik permasalahan yang kita hadapi, Kiai. Ya, justru semakin besar itu
perlakukan anak itu kalau masih kecil, perlakukan anak itu seperti apa? Seperti raja. Kalau udah gede seperti teman. Nah, gitu. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Nani yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Mic-nya sudah ada? Tolong mic-nya bisa di-share. Oke. Secara singkat, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon pencerahannya. Kita baru saja dipertontonkan oleh prestasi-prestasi dalam G20 di Bali. Alhamdulillah positif yang kita terima. Anak-anak saya waktu itu bertanya, G20 itu apa, Mama? Nah, saya jelaskan dengan baik. Kemudian anak remaja saya bertanya, Mah, terus saya dengar lagi ada kasus tentang oknum yang korban meninggal pembunuhan dari micet. Nah, oke, akhlak lagi Pak Kiai. Di sini saya langsung kaget. Saya belum pernah lihat aplikasi micet. Nah, tadi kalau kita mau jadi role model, kita mau jadi teman, kita harus tahu tentang micet, dijelaskan kepada anak. Karena saya khawatir anak saya mencari sendiri. Betul. Langsung Betul? Pertanyaannya? Ya, Bunda? pertanyaannya saya mohon pencerahannya karena ini adalah PR kita bersama dalam mendidik Baik. anak, PR saya dan kita semua Pak Kiai. Saya mohon bagaimana caranya lebih detail lagi Baik. dalam menanamkan hal-hal yang akhlak terbaik dalam anak kita seperti itu karena udah tidak bisa dihindari ini. Baik. Terima kasih. Terima Itu kasih. saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hilmi sebagai aktivis media sosial. Sebenarnya saya Followernya ini, banyak. saya ini selain aktivis sosial media juga aktivis pendidikan. Oh, Masya Ya, Allah, siap. praktisi kan saya Mendidik mengelola melalui sekolah. media sosial. Baik, begini Ibu. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, itu globalnya seperti itu. Artinya apa? Kalau sekarang kita hidup di era digital, artinya emak bapaknya juga harus melek dengan teknologi. Ini jangan-jangan emak bapaknya nggak punya HP. HP zaman dulu begitu, yang poly ringtone. Ya, anak kita sudah punya smartphone semuanya. Nah, smartphone ini betul Bu, aplikasi sangat banyak. Dan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan untuk maksiat adalah, mohon maaf yang tadi Ibu sebutkan. Kenapa itu ada fitur nirbi namanya. Jadi orang menjajakan, mohon maaf ya, menjual dirinya, para PSK. Bukan PSK deh, pelacur aja lah ya, jangan dibagus-bagusin. Ya, para pelacur tuh menjual dirinya tidak perlu nongkrong pinggir jalan. Tapi menggunakan fitur nirbi, artinya dia akan menawarkan ke orang yang ada di sekitar dia. Yang kemarin kita lihat ada pembunuhan, gara-gara yang di booking tidak sesuai dengan pesanan. Itulah era sosial media itu banyak era palsunya, dunia tipu-tipu. Orang cakep, cantik di profil picture-nya, ternyata pas dilihat burek. Gitu ya. Termasuk anak-anak kita, karena saya pernah mendengar ada korban, naudzubillah pembunuhan begitu ya, gara-gara janjian ketemu sama seorang stranger, orang asing ya, yang belum dia kenal, hanya kenalan di sosial media. Kenapa dia mau ketemu? Karena dilihat profil picture-nya kayak opa-opa Korea katanya. Bukan kayak saya, bukan. Gitu. Ganteng banget ini. Pokoknya ganteng. Akhirnya dia mau ketemu, setelah ketemu nggak sesuai dengan ekspektasinya, dan segala macam gitu, dibunuh, bahkan katanya sampai, naudzubillah, sampai diperkosa, dijual organ tubuh dan sebagainya. Itu semua udah sosial media. Hari ini kejahatan semua via online. Hati-hati, makanya orang tua aware, harus sangat-sangat memproteksi anak kita. Diawali dengan apa? Dengan ngerti dengan masalah ini. Ya, yang saya sarankan pertama Ibu, tolong follow semua akun sosmed anaknya. Anak kita nggak main Facebook. Facebook itu untuk orang tua jadul. Anak kita yang paling sering dia mainkan tuh dua, Instagram dan TikTok. Ya, mereka tuh jamaah al Instagram ya dan al TikTok ya. Ya. Jadi ibu harus melek sama dua media itu. Ibu follow, ibu lihat siapa teman-temannya, historinya kalau perlu dicek, sesekali razia HP anak kita, dilihat ada apa di galerinya, videonya, picture-nya. Memang harus posesif itu kita hari ini. Agak capek dikit mungkin, tapi nggak apa-apa dibanding anak kita nauzubillah langsung dapat kabar meninggal dunia, diperkosa seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah, makanya Bapak Ibu sekalian melek teknologi. Betul, bahkan sekarang ada ketika ibu-ibu mengikuti akun anaknya ada namanya second account. Itu dia. Nanti third account. Itu dia, Masya pinteran Allah. dia sama kita. Ya, makanya harus Pak pinter-pinter sama anak kita. Ya, jangan mau kalah sama anak. Ibu, basicnya ini apa? Yang beliin HP siapa? Orang tua. Yang beliin kuota siapa? Orang tua juga, jangan kalah sama anak. Baik. Gitu ya. Terima Semangat kasih orang Ustaz. tua.
Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya, Bapak Arsil yang kita akan jawab nanti di segmen selanjutnya. Bapak Arsil, siap, sudah menyala mic-nya Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh kedua ustadz kita yang luar biasa saat ini. Yang kami ingin tanyakan adalah dalam pergaulan seperti sekarang kita akan sebentar lagi akan ada kenaikan kelas atau masuk dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Pastinya anaknya hampir setiap tahunnya itu pasti ada tawuran di mana-mana, kemudian bawa rantai segala macam yang bisa memberikan kecederaan kepada anak-anak kita yang lainnya. Sekarang yang pengen kita tanyakan adalah bagaimana peranan dari ulama dan pemerintah untuk membuat sebuah preventif agar acara reunian tiap tahun ini bisa diatasi dengan baik ke depannya. Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan menjawab pertanyaan yang menarik sekali dari Bapak Arsil yang akan dijawab oleh Kiai Asep. Jadi pada intinya bagaimanakah peran ulama dan pemerintah dalam menyikapi mungkin bisa dikatakan semacam selebrasi kelulusan anak-anak. Kalau tidak berantem kurang lengkap rasanya, Kiai. Baik, itu disebutnya kenakalan remaja ya. Oke, kenakalan remaja. Istilahnya. Betul. Ya. Bagaimana tugas ulama atau peran ulama juga peran pemerintah. Saya pikir dua saja peran ulama dan pemerintah itu. Satu, mereka harus dibina mereka. Kalau mereka tidak mau dibina masih begitu juga ya dibinasakan. Maksudnya kasihlah punishment yang sifatnya bisa menimbulkan efek jera. Ini tentu pemerintah, apa dikeluarkan dari sekolahnya bikin aturan. Misalnya seperti itu. Nah, tapi sebetulnya mendidik anak itu bukan tugas orang lain, sebetulnya tugas kita orang tua. Surat At-Tahrim ayat 6 kan Allah mengatakan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu di sini wahai para suami. Wahai para ayah maksudnya. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Maksud keluarga di situ jaga istrimu, jaga anak-anak. Nah, jangan sampai mereka menjadi penghuni neraka. Bagaimana cara menjaganya? Apa begini? Bukan. Cara menjaganya adalah didik anak-anakmu dengan pendidikan yang benar. Jangan sampai anak-anak kita orang tuanya masih ada, ayahnya masih ada, tapi statusnya seperti yatim. Fungsi ayah tidak hadir bagi dirinya, fungsi ibu tidak hadir bagi dirinya. Yaitu, sehingga disebut yatim berayah, piatu beribu. Bahkan yatim piatu, berayah beribu tapi seperti yatim piatu. Masya Allah. Ustadz Hilmi, kalau kita kembangkan, mengapa kita tidak bertanya justru dengan maraknya tawuran dari anak-anak SMA bahkan sampai pada pembunuhan begitu. Ini bisa kita sebutkan sebagai kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Bahkan sekarang muncul istilah ada fatherless lah, motherless atau sebagai macam. Mereka mencari model-model sendiri. Nah, salah satunya puncaknya adalah mereka harus benar-benar berantem atau tawuran. Ini bagaimana mencermati ini sebagai seorang yang bergerak dalam parenting ini Ustadz Hilmi? Ini tawuran hanya satu dari sekian banyak masalah. Ada tawuran, ada pergaulan bebas dan sebagainya. Dan ini berulang-ulang. Kalau dibilang kesalahan ya hampir semua kita sebagai stakeholder ini salah semua. Ya pemerintah dengan kurikulumnya mungkin kurang mendukung, para sekolah ya, kepala sekolahnya, guru-gurunya dan sampai ke orang tuanya. Sehingga kenapa bisa menciptakan anak-anak seperti itu? Ya padahal sekolahnya sudah benar, diajarin sudah benar, tapi masih tawuran juga. Kenapa? Karena esensi pendidikan yang terjadi hari ini hanya menyentuh kulit luar. Anak kita mungkin bisa ngaji, tapi ngajinya bukan sampai tenggorokan aja. Enggak, Quran tidak masuk ke dalam dadanya. Ya.
Karena silakan dicek, anak-anak yang terlibat dalam tawuran, yang pergaulan bebas, pasti yang pertama bekal agamanya kurang, yang kedua kurang kasih sayang dari keluarganya. Betul. Punya ayah tapi tidak merasakan kehadiran ayah, fatherless situation. Punya ibu tapi nggak ada ibu hadir dalam setiap masalahnya, motherless situation. Seperti itu berbahaya sekali hari ini, apalagi bapak-bapak, mohon maaf, saya mau kritik bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak, tugas antum tuh bukan cari duit aja. Ya. Saya ketika ngisi parenting, saya ini kan juga lumayan sering ngisi parenting. Hampir dipastikan yang hadir dalam parenting seminar saya itu 99,9% adalah ibu-ibu. Saya tanya, padahal itu waktunya Sabtu atau Ahad. Saya tanya, bapaknya kemana? Suami Anda kemana? Nggak mungkin kan kerja, saya bilang gitu. Mancing Ustadz. Mancing keributan. Dan segala macam hobi-hobinya ya. Jadi para suami seakan-akan memasrahkan pendidikan itu kepada istrinya, padahal salah besar. Bapak Ibu tadi kori kita membaca surah Luqman. Ya itu ada parenting Quran ayat 12 sampai 19 itu surah Luqman. Saya tanya, Luqman itu bapak apa ibu? Iya kali Bu Luqman. Pak Luqman, artinya pendidikan Allah memesankan itu kepada seorang Luqmanul Hakim. Seorang hakim di zaman Nabi Daud itu laki-laki. Artinya apa? Tugas pendidikan itu bukan tugas ibu saja, tapi juga tugas bapaknya. Bahkan bapak lebih utama. Ustadz, bukankah madrasatul ula katanya. Ibu tuh sekolah pertama bagi anak-anaknya, betul. Bapaknya kepala sekolah. Iya kan? Ibu gurunya, bapaknya yang buat silabus, yang buat kurikulum, yang ngontrol, yang manage itu bapaknya. Makanya pendidikan itu sinergitas antara bapak dan ibu. Bukan hanya tugas ibu. Besok kalau ada parenting, bapak nggak mau bilang, omelin aja Bu. Begitu ya, mantap ya. Baik, Ustadz Hilmi, masih ada satu pertanyaan lagi dari Siap, Pak siap. Yudi yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan, Pak Yudi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kesempatannya Ustadz dan Pak Kiai. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali fenomena di sosial media, ada cyberbullying, kemudian di kehidupan nyata juga banyak sekali terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak kita Pak. Ya. Dan masalahnya adalah banyak dari kita orang tua yang tidak sadar, bahkan tidak tahu bahwa anaknya adalah pelaku bully atau kekerasan kepada teman-temannya. Nah, apakah anak-anak yang nakal ini merupakan sebuah ujian atau azab Pak bagi orang tuanya? Terima kasih. Allah. Wah, pertanyaan menusuk sekali. Ustadz Hilmi. Saya pikir tadi mau dilarikan kemana gitu, ternyata azab atau apa nih? Ya Bapak udah Allah, punya anak kan Pak? Na'udzubillah min dzalik. Belum. Udah Tes nikah ini. belum? Pantas jomblo ngomong begitu ya. Saya kira anak itu amanah, langsung ajab dan bener. ujian. Gini, yang pertama garis besarnya anak itu amanah, jangan ujian dulu ya. Ujiannya betul fitnah anak itu. Ketika kita gagal mendidik anak kita maka akan menjadi fitnah. Azab juga betul Bu, ketika anak kita nanti mampu membawa kita ke neraka jahanam. Jadi anak ini investasi, bisa positif bisa negatif. Tergantung, mana saya bilang sekarang capek dikit nggak apa-apa. Kita capek sekarang, capek ibu sekarang, kita akan memetik buahnya nanti. Dibanding nanti tiba-tiba kita kaget, kok anak kita begini, perasaan baik-baik aja di rumah. Nah ini dia, para pelaku cyberbullying atau yang bullying di dunia nyata itu kebanyakan adalah mereka anak-anak yang kurang sentuhan kasih sayang di keluarganya. Bapaknya sibuk, emaknya sibuk. Kalau bapak sibuk cari duit, kalau emak cari apa? Cari duit juga, cari duit juga, iya. Ya, sesibuk apapun tidak boleh mengorbankan kasih sayang ke anak. Anak-anak yang hobinya membuli dan sebagainya itu mereka nggak mendapatkan sosok role model penyayang dari orang tuanya. Orang tua dikit-dikit ngebentak, kadang-kadang orang lagi sibuk kan anaknya. Pak, tolong dong bantuin PR-ku, entarlah, papa lagi sibuk nih. Emak juga begitu, entarlah mama lagi asik tiktokan nih. Mama lagi asik sosmedan nih, hati-hati ya. Jadi ibu-ibu bapak sekalian jangan merasa terganggu oleh anak-anak kita. Ya, anak-anak yang kayak begitu biasanya mereka kurang sentuhan kasih sayang orang tuanya. Ya akhirnya mereka membuli temannya. Apalagi ditambah sosial media kita. Saya bilang tadi ini bagaikan hutan belantara yang ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jorok dan sebagainya seperti dilazimkan. Bahkan saya pernah mendengar Pak Agung, ada anak muda ngomong, Ustadz hari begini kalau kita dicela dengan kata-kata itu masih marah, artinya kita nggak sohib sama dia. Jadi kalau kita maki-maki orang Pak dianggap itu sebuah bentuk keakraban hari ini.
Sampai sebegitunya, makanya ibu kaget. Dulu pernah ada kata, ingat nggak odading mengoleh? Ya, itu ada kata-kata ini kan, saya nggak sebutin kata-katanya, takut nggak boleh di TV ini masalahnya gitu ya. Iya, di mute gitu ya, tet gitu ya. Itu menjadi sebuah kelaziman, ngomong kayak begitu, itu lazim sekarang. Memaki-maki orang itu menjadi sebuah kelaziman. Dan sekarang terjadi, ketika anak-anak ngomong kotor, ngomong kasar disebut sebuah bentuk keakraban. Ada pergeseran moral. Ini peran orang tua, peran guru, peran para ulama, dan peran pemerintah. Kita bareng-bareng harusnya bersinergi untuk mengatasi masalah ini. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Kiai Asep yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk mengoreksi barangkali selama ini kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Ingatlah seperti yang dijelaskan oleh guru kita, bahwa anak adalah investasi. Kita nanti bertemu dengan anak-anak kita di akhirat. Atau kita berpisah dengan anak-anak di akhirat, tergantung bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita. Insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala keburukan yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda yang bisa Anda saksikan di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أنقل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.